Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi ini saya bisa berdiri kembali di hadapan umat Tuhan di tempat ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Buat saya secara pribadi bisa menjadi saluran berkat firman Tuhan buat kita semua. Saya sudah memberitakan firman pada hari Jumat dalam ibadah KKR di tempat ini. Dan kemudian pada hari kemarin di pos PI dari jemaat ini yang ada di Mangkutana. Dan puji Tuhan pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan kami kembali dari Mangkutana tiba di Palopo jam 11 malam, saudara. Dan hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar satu bahagian firman Tuhan yang bagi saya adalah satu kebutuhan yang penting di akhir zaman ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin morat-marit, semakin tidak ada arah dan tujuan. Dan saya rindu biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Siapa yang mau diberkati oleh firman Tuhan pagi ini boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, mari buka kembali firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya percaya bahwa ayat ini bukan ayat yang baru lagi buat saudara, tetapi ayat ini sudah mungkin saudara hafal. Tanpa saudara membaca pun saudara sudah sangat menghafal ayat ini. Tetapi izinkan saya untuk membaca sekali lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kepenuhan kasih. Penuh di dalam kasih. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu krisis yang saat ini menjadi krisis terbesar di dalam dunia ini. Orang mengatakan bahwa krisis itu adalah krisis ekonomi. Iya, saudara. Kita sedang berada dalam krisis ekonomi oleh karena pandemi COVID yang sedang merajalela di dunia ini. Bahkan di dalam doa syafaat tadi hambanya telah mendoakan bahwa Jakarta dan beberapa kota yang lain sedang tinggi-tingginya penyebaran COVID-19. Dan hal itu saudara berdampak sangat kuat kepada ekonomi. Dan juga ada krisis yang namanya krisis keuangan. Kalau ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya, maka sudah pasti keuangan pun akan berpengaruh. Dan kalau keuangan berpengaruh, maka terjadi krisis relationship, krisis hubungan. Terjadi pemutusan pekerjaan, PHK di mana-mana. Dan dalam unit yang lebih kecil, saudara, hubungan suami dan istri juga sering tadi terjadi konflik internal. Mengapa? Karena faktor keuangan. Anak tidak bisa kenal orang tua juga tidak akan mengenal anaknya. Mengapa saudara? Karena terjadi krisis relationship, hubungan itu. Tetapi hari ini saya ingin membuka mata kita untuk melihat dengan saksama apa yang menjadi krisis terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan bukan saja kita sebagai orang percaya, tetapi kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, krisis itu adalah krisis kasih.
Sadar atau tidak sadar saudara, firman Tuhan digenapi. Matius pasal 24 ayat yang ke-12 berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di hari-hari terakhir, orang mulai meredup di dalam kasih. Manusia akan menjadi individualistik. Manusia akan memikirkan dirinya sendiri. Manusia akan memproteksi dirinya sendiri. Manusia berusaha untuk survive sendiri. Manusia akan memikirkan tujuannya sendiri. Manusia akan memikirkan bagaimana dia dapat hidup sendiri. Dia tidak peduli lagi orang yang ada di sekitarnya. Manusia cepat emosi. Manusia egois. Dan saudara, itu terjadi di sekitar kita. Bahkan di dalam gereja pun masalah seperti itu seringkali kita alami. Mengapa saudara? Karena ada krisis kasih di dalam hidup manusia. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara, mengapa anak-anak Tuhan perlu penuh di dalam kasih. Sebab kalau kita tidak penuh di dalam kasih, maka kita tidak bisa share kasih itu kepada sesama kita. Ada amin, saudara? Amin. Apa masih ada orang di sini? Iya, saudara. Kalau saudara punya satu botol aqua dan kalau di dalamnya tidak ada air, saudara tidak bisa bagi itu kepada orang lain yang kehausan. Kalau orang percaya sedang kering di dalam kasih dan tidak penuh dengan kasih, maka saudara, kita tidak bisa bagi itu kepada sesama kita. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita pun, kita akan sulit untuk share tentang kasih. Saudaraku, Yesus tahu bahwa kita membutuhkan kasih. Itu sebabnya dia rindu agar kita hidup di dalam kasih. Nah saudara, ada beberapa alasan penting yang hari ini saya mau bagi kepada saudara. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Saudara, di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini saudara, siapa yang tahu jumlah kitabnya? Ada yang tahu berapa kitab di dalam Alkitab? Kalau saudara bisa sebut sebentar, Pak Gembala akan traktir kita makan. Bagaimana Pak Gembala? Yang hamba Tuhan jangan ya. Ada yang tahu? Berapa? Saudara, Alkitab ini berjumlah 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ditulis oleh 40 orang penulis dalam kurung waktu 1500 tahun. Lalu kita bertanya berapa pasalnya? Ada yang tahu berapa pasalnya? Ini sudah bukan hadiah makan lagi Pak, tapi satu kunci mobil. Nanti Pak Budi yang siapkan kuncinya. Saudara, ada 1198 pasal dan 33.103 ayat. Saudara tidak usah perlu tahu itu, tidak apa-apa saudara. Dan saudara, kalau kita peras 66 buku ini, 1198 pasal dan 33.103 ayat ini, maka ayat yang muncul dari kita peras Alkitab itu Yohanes 3 ayat 16. Mengapa saudara? Karena dari kitab Wahyu sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada satu benang merah yang kalau kita belajar secara teologi, benang merah itu adalah salib Kristus, tentang Yesus. Dan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat tepat untuk kita katakan bahwa ini ayat yang menjadi sentral dalam Alkitab. Dan kalau kita peras Yohanes 3 ayat 16 ini,
maka yang muncul itu cuma satu pribadi, yaitu Yesus. Dan kalau kita peras diri Yesus, maka yang muncul dari diri Yesus itu cuma satu, yaitu kasih. Ada amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, aturan perjanjian lama, 10 hukum yang ada di dalam Taurat itu, ketika Yesus datang menggenapi hukum itu, dia hanya bawa 2 hukum. Hukum pertama sampai hukum keempat, yaitu hukum secara vertikal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap, saudara. Dan hukum yang tidak kalah penting, yaitu secara vertikal, hukum ke-6 sampai hukum ke-5 sampai hukum ke-10, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan saudara, alasan yang kedua mengapa kasih itu begitu penting, saudara, karena kasih itu membuat kita berguna. Rasul Paulus dengan tegas di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3, dia berkata begini, aku bisa punya semuanya. Aku bisa punya bahasa roh, aku bisa punya bahasa malaikat, aku bisa punya hikmat, aku bisa punya iman yang dapat memindahkan gunung, iman yang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Aku tidak ada faedahnya, aku tidak ada gunanya. Jadi saudara, kalau kita punya semua dunia ini, tapi kalau kita tidak punya kasih, I am nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Saudara, itu sebabnya kasih begitu penting. Amin. Dan saudara, ini dia. Saya tidak banyak alasan pagi ini, tetapi yang terakhir, saudara tahu bahwa iblis tidak bisa, dengar baik, iblis tidak bisa meniru kasih. Iblis tidak bisa memproduksi kasih. Iblis bisa buat mujizat. Orang yang pingin kaya ke Gunung Kawi, ke Tuban, pulang bisa kaya. Betul, saudara. Saya punya teman, orangnya sangat kaya. Tetapi kekayaan yang dia peroleh bukan dari Tuhan. Dan saudara, kita dapat lihat bahwa dalam satu anggota keluarganya pasti ada yang beleng-beleng, saudara. Saudara pasti tahu beleng-belengnya. Mengapa? Karena iblis ketika beri harta buat kita, dia tidak beri secara gratis. Dia minta tumbal. Dan tumbal itu bukan yang main-main, dia minta jiwa. Dan kalau ada yang mencoba mendapatkan kekayaan dari iblis, maka dia harus tahu bahwa keturunannya pasti ada yang jadi tumbal. Nah saudara, iblis bisa buat mujizat. Ketika Musa melemparkan tongkat di hadapan Firaun, tongkat itu berubah jadi ular. Dan saudara lihat, ahli-ahli di Firaun yang ada di Mesir juga melemparkan tongkat dan jadi ular, saudara. Dan hari-hari terakhir ini akan muncul hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki motivasi, tetapi mereka mampu membuat mujizat, dan semua mata terpana kepada mereka dan berkata, ini dia hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang hati-hati. Ketika dia tidak ada buah dalam hidupnya, ketika yang dibuatnya adalah perpecahan, yang ketika dibuatnya adalah membawa orang saling bertengkar satu dengan yang lain, maka percayalah saudara, bahwa sebenarnya dia tidak punya kasih di dalamnya. Ada amin, saudara? Amin. Dari buahnya maka pohonnya dikenal. Tidak mungkin pohon mangga berbuah anggur, saudara. Ingat, iblis tidak bisa memproduce kasih, tetapi Roh Kudus bisa memproduksi kasih. Amin. Nah saudara, itu sebabnya hari ini kita belajar apa itu kasih.
Saudara mungkin sudah lama dengar ini. Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang saudara undang ke tempat ini telah berbicara tentang kasih. Tetapi izinkan hari ini saudara, dalam 2 kali khotbah, sebentar malam saya akan khotbah tentang kasih juga. Saya rindu Bapak Ibu yang hadir pagi ini bisa hadir malam supaya lengkap. Karena saya tidak datang setiap minggu di sini saudara. Ketika Pak Gembala undang saya mempersiapkan ini saudara, berbulan-bulan firman Tuhan ini. Dan saya rindu jemaat di tempat ini benar-benar menjadi jemaat yang penuh di dalam kasih. Siapa yang mau penuh dalam kasih, boleh angkat tangannya buat Tuhan kita. Haleluya, saya berdoa hari ini saudara penuh dalam kasih, amin. Nah saudara lihat konsep kasih yang Tuhan bukakan buat kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau jelaskan konsep kasih ada 3K, saudara. 3K. Yang pertama, K yang pertama adalah kasih itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kasih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pernahkah saudara bertanya, layakkah saya diampuni oleh Tuhan? Pernahkah saudara duduk dan merenungkan mengapa Tuhan yang holiness, Tuhan yang kudus, Dia punya segala sesuatu di sorga. Dia mau datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Apakah saya dan saudara terlalu berharga bagi Dia sehingga Dia meninggalkan sorga, menjadi manusia, menjadi hamba, dan bukan saja menjadi hamba, tapi Dia naik ke atas kayu salib, tersalib di sana untuk saya dan saudara. Pernahkah saudara duduk dan merenungkan itu? Pernahkah suatu waktu saudara bertanya, Tuhan, why? Mengapa Engkau datang buatku? Saudara, yang saya tahu bahwa kasih-Nya melampaui, menembus segala keberdosaan hidup kita. Kasih itu berbicara tentang power, tentang kekuatan yang tidak ada batasnya. Mungkin hari ini kita dibatasi oleh tembok gereja. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih, tembok gereja tidak akan membatasi kasih kita untuk mengasihi orang yang ada di luar sana. Ada amin, saudara. Ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Bapak pendeta, bukankah manusia itu ada kesabarannya? Satu kali saya maafkan. 2 kali suami saya buat saya bilang, suami ini yang kedua. Kalau ketiga lagi kamu buat, maka end hubungan kita. Sadap, saudara. Selesai hubungan kita. Waduh, saudara. Saya sebagai pendeta terkejut juga ya. Saya bilang, Bu, sabar. Jangan emosi. Saudara, kasih berbicara tentang mengasihi yang tidak pantas dikasihi. Apakah saya dan saudara pantas dikasih? No. Apa yang layak dari hidup kita sehingga Tuhan mau mengasihi kita? Setiap bangun pagi kita sudah bersalah di dalam pikiran kita. Mungkin. Ketika bangun pagi saudara lihat WhatsApp saudara, ternyata rekan bisnis saudara mengkhianati saudara, saudara mulai marah, saudara kecewa. Ketika saudara nonton sinetron Korea, lalu saudara begitu terpesona dan saudara sedang mengidolakan seseorang di dalam film itu, lalu ada musuh yang menyerang, saudara marah-marah di film itu, saudara berkata dia nggak baik. Ternyata saudara hanya karena film saudara marah. Ada suami istri yang bertengkar gara-gara film saudara.
Dan ada orang yang jatuh dari kursi, saudara, karena nonton film. Saudara, kasih Tuhan melampaui segala apapun. Inilah kekuatan kasih tanpa batas. Dan saudara, karena kekuatan kasih inilah, saudara perhatikan, dia mampu pindahkan kita dari neraka menuju ke surga. Siapa yang bisa pindahkan saudara dari neraka ke surga? Firman Tuhan berkata begini, sebab upah dosa ialah maut. Dosa kita membawa kita kepada kematian yang kekal. Tidak ada seorang pun yang luput dari hukuman yang kekal. Tetapi saudara lihat, kekuatan kasih Tuhan mampu memindahkan saudara yang seharusnya saya dan saudara binasa, yang seharusnya saya dan saudara dihukum. Tetapi karena kasih itu memiliki kekuatan yang tak terbatas, dia mampu memindahkan saudara dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itulah kekuatan kasih, saudara. Makanya orang yang hidup di dalam kasih, dia punya power. Power untuk apa? Mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara hari ini. Mungkin ada orang yang saudara sedang bayang-bayang setiap mandi ingat dia. Makanya ada lagu berkata, saudara mau makan ingat dia. Bagi yang muda-muda punya paling tahu lagu ini. Ya, Pak Budi juga mungkin tahu waktu sebelum menikah dengan ibu, saudara. Mau makan ingat dia. Mau mandi ingat dia. Mau tidur ingat dia. Saudara, hari ini kalau kita punya kekuatan kasih, kita mampu memaafkan dan mampu mengampuni dia. Amin. Saudara, kemudian yang kedua, kita baca kalimat selanjutnya. Sehingga ia telah mengaruniakan malaikat, saudara, mengaruniakan nabi, mengaruniakan hamba Tuhan. Tidak. Alkitab mencatat dengan jelas, sehingga ia telah mengaruniakan putranya, anaknya, satu-satunya. Alasan yang kedua, kasih itu berbicara tentang kesempurnaan pengorbanan. Saudara, sadarkah kita bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan? Amin. Biar begini-begini, biar rambut saya gelombang, biar kulit saya hitam, biar hidung saya mancung ke dalam, biar tinggi saya tidak sampai 1 meter lebih, tetapi saya berharga di mata Tuhan. Amin. Mengapa? Karena dia tidak kasih mobil buat kita. Dia tidak kasih rumah buat kita. Tetapi yang Tuhan kasih buat kita adalah putranya, satu-satunya, putra tunggal, monogenes, satu-satunya. Saudara, kalau saudara punya anak cuma satu, saudara pasti jaganya minta ampun. Saya punya anak 3, saudara. Kakak saya punya anak perempuan, itu ada 4. Lalu karena saya punya putra 2, dia bilang sama saya, Adi, boleh enggak anakmu yang laki-laki nomor 2 itu kamu kasih ke saya? Soal apapun biaya hidupnya, kamu jangan takut. Aku perlakukan sebagai anakku, bahkan aku akan biayai dia sampai dia kuliah. Aku sangat butuh anak laki-laki. Saudara, saya bilang, maaf, tidak bisa. Padahal saya masih punya 1. Mengapa, saudara? Hati saya begitu sedih berpisah dengan anak saya. Walaupun saya masih punya anak 1 laki-laki. Lalu saya bilang, sorry, saya tidak bisa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan pasti kasih. Dan saudara, karena dia tidak dapat, yang kelima tidak dapat, saudara, akhirnya adopsi anak laki-laki 1. Karena saking rindu punya anak laki-laki. Ya sudahlah, itu urusan keluarganya.
Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan kasih kita itu sempurna. Amin. Mungkin hari ini saudara menyadari saudara tidak sempurna. Keluarga saudara punya kelemahan, pasangan saudara punya kelemahan, gereja saudara punya kelemahan, pemimpin saudara punya kelemahan. Saudara, siapa yang sempurna? Saya gembala, Pak Gembala juga. Kami semua manusia. Kami punya kelemahan, saudara. Sampai istri saya bilang sama saya, kalau saya tahu dari dulu kamu seperti ini, mungkin saya tidak menikah dengan kamu. Saudara, saya pikir, ya iyalah, saya bukan Tuhan Yesus. Saya hamba Tuhan yang punya kelemahan. Tetapi saudara, kasih yang sempurna itu menutup segala kelemahan kita. Amin. Kita terima yang sempurna dari Tuhan. Kita terima pemberian yang perfect dari Tuhan. Supaya apa? Hidup kita yang tidak perfect ini, hidup kita yang penuh dengan kelemahan ini, ditutup oleh kesempurnaan Yesus. Sehingga kita menjadi sempurna. Bukan karena kita yang sempurna, tetapi pribadi Tuhan yang sempurna tinggal di dalam kita. Amin. Jadi saudara, lihat orang di sekitar kita. Mari jangan lihat kelemahannya. Kalau saudara fokus pada kelemahan, maka kelemahan itu akan menjadi tembok. Sehingga saudara tidak bisa dekat dengan orang itu. Dan pada akhirnya saudara akan menjauh dari dia. Tapi lihatlah bahwa di dalam diri orang itu ada Yesus. Dan kalau ada Yesus, maka lambat laun orang itu akan diproses oleh Yesus menjadi sempurna. Sebagaimana saya pun sedang diproses oleh Yesus menjadi sempurna. Amin. Saudaraku yang kekasih, kasih itu sempurna. Dia berikan yang terbaik bagi hidup saudara. Yang ketiga, saudaraku, kalimat yang ketiga berkata seperti ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, yang ketiga, kasih yang ketiga, yaitu ketiadaan persyaratan. Unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Tuhan tidak bilang begini, kamu jadi kudus dulu baru selamat. Kamu ke gereja dulu, sampai batas kuotanya baru kamu selamat. Kamu memberi perpuluhan dulu, baru selamat. Kamu melayani dulu, baru kamu selamat. Saudara, untuk mendapatkan keselamatan tidak ada syarat. Yang perlu saya dan saudara lakukan hanya trust Him, percaya kepada Dia. Syaratnya cuma satu, percaya. Dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk percaya. Tuhan bilang di sini, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kasih itu tidak membuat syarat di dalam hidup ini. Seringkali ketika kita mengasihi orang, kita membuat syarat-syarat tertentu. Kalau kamu begini, aku akan begini. Tapi kalau kamu begitu, aku bisa lebih begitu. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku akan lebih jahat dengan kamu. Inilah krisis. Saudara, saya pernah melayani satu keluarga yang pada akhirnya bertengkar di hadapan saya. Jemaat saya dulu, saya tidak perlu sebut namanya, rahasia konseling. Cuman masalah rambut, saudara. Suaminya adalah pemimpin sebuah hotel. Dan saudara, dia memiliki karyawan. Dan biasanya karyawan yang shiftnya pagi dan malam selesai harus diantar. Karena bosnya seorang anak Tuhan yang baik. Dan waktu itu sopirnya berhalangan datang
karena sakit. Lalu dia sendiri yang harus mengantar. Dan saudara, apa yang terjadi besoknya ketika istrinya naik mobil? Ditemukanlah rambut yang panjang di mobilnya. Lalu istrinya mengambil rambut itu dan disimpan baik-baik, saudara. Dan dia bilang, ini waktunya suami saya telah selingkuh. Lalu kemudian gara-gara rambut itu, saudara, mereka jadi masalah di dalam rumah tangga. Lalu mereka telepon saya, Pak Gembala, kami mau datang untuk selesaikan masalah. Saya mengenal mereka sebagai keluarga yang begitu luar biasa baiknya. Lalu datanglah mereka ke rumah. Lalu saya bilang, ceritakan apa pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Lalu istrinya berkata, suami saya kedapatan selingkuh. Saya bilang, ibu lihat dengan mata sendiri? Pak, buktinya ada. Saya bilang, buktinya apa? Ada fotonya? Atau ada orang yang lihat? Tidak, Pak, ada rambut panjang di mobil kami. Waduh, rambut panjang, saudara. Ah, Bu, mungkin karyawan ibu yang laki-laki rambut panjang. Tidak, Pak, ini rambut perempuan. Tidak mungkin ini rambut laki-laki. Suaminya cuma tunduk, saudara. Lalu suaminya bilang, Ma, itu bukan rambut perempuan selingkuhan saya, itu rambut karyawan yang saya antar. Lalu saudara, ketika suaminya bilang seperti itu, terjadi perang antara, ya saudara, Irak dan Amerika. Perang Romawi terjadi, saudara. Saya cuma diam menyaksikan itu, saudara. Satu sinetron yang saya tidak harus buka televisi, saya menonton dan menikmati itu. Ini jemaat saya yang dulu, saudara. Dan ketika mereka sudah diam, saya bilang begini. Kalau bapak dan ibu terus bertengkar, kita tidak akan ada jalan keluar. Kalau bapak dan ibu mau baik, mari sama-sama dudukan perkara ini dan kita lihat apa yang Tuhan mau agar kita ikuti sehingga masalah ini boleh selesai. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya bawa mereka untuk baca ayat ini. Bahwa hubungan akan pulih kalau kita bisa memaafkan satu dengan yang lain. Dia katakan istrinya, tidak mungkin, Pak. Saya bilang, ibu, belum mendasar. Apapun tuduhan ibu kepada bapak, belum tentu itu benar. Dan saya memang melihat bahwa bapak ini begitu tulus mengasihi istrinya. Dan tidak mungkin dia mengkhianati istrinya. Dan saudara, pada akhirnya mereka saling berpelukan. Dan saya mendoakan mereka dan mereka pulang. Dan sampai hari ini mereka masih tetap bahagia. Saudara, kadang-kadang kita menetapkan syarat yang begitu tinggi terhadap orang lain. Sehingga kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Ada amin, saudara. Mungkin saudara kecewa. Mungkin saudara merasa batas-batas privasi saudara dilanggar. Mungkin saudara merasa bahwa kok kenapa dia seperti itu? Kok mengapa dia sudah kenal firman dia bersikap seperti itu? Tetapi hari ini kita melihat bahwa bukankah kita juga memperlakukan Tuhan seperti itu? Kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita mau memberi kepada Tuhan di masa sulit ini, kita hitung-hitungan, Tuhan, bagaimana hari esok saya? Tuhan, saya mau memberi perpuluhan, tetapi bagaimana usaha saya sedang macet? Saudara, saya mau katakan kepada umat Tuhan di tempat ini, bahwa justru di masa sulitlah, di situ kita sedang dites, kita sedang diuji, bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti memberi yang terbaik buat Tuhan. Ada amin. Jangan takut, saudara. Sebab waktu saudara memberi yang terbaik buat Tuhan, maka pintu sorga akan terbuka buat saudara. Berkat itu akan mengalir tanpa henti dalam hidup saudara. Mengapa? Karena masa sulit adalah masa ujian buat kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Mengapa Tuhan izinkan kekecewaan
orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru dengan orang-orang yang seringkali mungkin menyakiti kita, justru Tuhan pakai untuk melatih kita apakah kita tulus mengasihinya atau tidak. Saudara, kasih Tuhan tanpa syarat. Saudara, kalau saya mau sisihkan dalam pelayanan saya mengalami tusukan dari berbagai tempat. Ini datang bukan dari luar, tetapi justru dari orang-orang yang saya layani. Dan tiap malam saudara, saya hanya pegang tangan istri saya dan kami berdoa. Tidak ada yang dapat membela kami. Tidak ada yang dapat standing dengan kami. Hamba Tuhan itu selalu standing alone, berdiri sendiri. Tapi kami punya pembela yang hidup. Kami hanya berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau pasti mengangkat kami. Engkau pasti akan membuat kami terlihat bahwa kami benar di mata-Mu. Dan saudara, apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan itu sempurna. Kita tidak perlu membela diri. Kalau saudara sedang disakiti, kalau saudara sedang ditipu, kalau saudara sedang mengalami tekanan, saudara, kita tidak perlu membela diri. Tapi kita hanya perlu datang pada Tuhan dan percayakan bahwa Tuhan sanggup membela orang-orang yang dicintainya. Ada amin. Tuhan sanggup membela saudara. Amin. Tuhan sanggup membela saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berdiri dengan kita, itu sebabnya kata Roh Kudus itu dari bahasa Yunani, yaitu adalah pneuma, parakletos. Saudara tahu kata parakletos? Parakletos itu berarti dia yang selalu berada di samping kita. Dialah pengacara kita, dialah pembela kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Ada amin. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saudara. Dan yang terakhir dari renungan kita hari ini, yang terakhir, saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Melainkan beroleh apa saudara? Hidup yang kekal. Yang ketiga, kasih itu berbicara tentang keberlangsungan tanggung jawab Tuhan bagi kita. Tuhan bilang begini, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa ketika kita percaya Yesus, sampai kita dapat hidup yang kekal, ada jaminan dalam hidup kita. Kasih memberikan garansi, jaminan bagi hidup kita. Saudara, mungkin kita punya yang namanya perlindungan kesehatan. Saudara pasti semua punya itu. Tetapi itu hanya berlaku untuk kesehatan kita. Tidak berlaku bagi usaha kita. Tidak berlaku buat anak-anak kita. Pendidikan mereka. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika Tuhan mengasihi saudara, Dia bilang begini, I am provide you. Aku memelihara hidupmu. Burung di udara, burung pipit yang tidak pernah bekerja, tapi Tuhan beri makan. Amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, hari ini, izinkan saudara hidup di dalam kasih. Mungkin hari ini saudara menyadari, Tuhan, saya mulai kering di dalam kasih. Lalu saudara bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya kering terhadap kasih? Saudara lihatlah bagaimana saudara memperlakukan keluarga saudara. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain. Bagaimana saudara memperlakukan komunitas di gereja saudara. Kalau saudara mulai merasa bahwa kok saya nggak care lagi. Saya mulai menjauh dari persekutuan. Saya mulai melihat orang lain sebagai saingan saya. Kok saya lihat Pak Gembala kok yang negatif-negatif saja. Yang saya lihat orang ini kok yang salah-salah saja. Itu berarti ingat, saudara sudah mengalami kekeringan kasih. Tapi saya berdoa hari ini, saudara penuh dengan kasih. Ada amin. Ketika Yesus ada di dalam diri saudara, God is love.
Allah itu kasih. Kalau Allah yang adalah Yesus itu di dalam saudara, maka seperti Yohanes Pembaptis bilang, hari ini kita mau bilang, ketika dia lihat Yesus, dia bilang begini, biarkan aku semakin kecil dan Yesus semakin besar di dalam hidupku. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Kalau Yesus ada di dalam saudara, maka kasih itu akan melimpah, melimpah dan melimpah. Sehingga begini saudara, saya tutup di sini. Orang tidak akan melihat, oh itu Pak Budi, oh itu Pak Gembala, oh itu Pak Dwi, oh itu Pak ini. Tidak, orang melihat begini, ada Yesus di dalam hidup Pak Budi, ada Yesus dalam hidup Pak Dwi, ada Yesus dalam hidup Pak Gembala, ada Yesus hidup di dalam komunitas GKI Sulsel Jemaat Palopo. Dan kalau Yesus hidup di dalam diri saudara, kemanapun saudara pergi, saudara bisa membawa perubahan. Ada mujizat, ada pertolongan. Mengapa? Karena ada Yesus di dalam rumah tangga saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tundukkan kepala saudara. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Saya mengundang pemusik bisa maju ke depan. Biarkan Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Saya rindu nyanyi lagu yang tadi dinyanyikan oleh kaum bapak, refnya saja. Saya percaya bapak-bapak di sini sudah sangat menghafal lagu itu. Kasihnya, biarkan kasih Tuhan mengalir atas hidup saudara. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku mau penuh dalam kasih-Mu. Tuhan, aku haus kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan. Engkau memindahkan aku dari maut kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu tanpa syarat. Kasih-Mu sempurna. Dan kasih-Mu bertanggung jawab bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Setia bagiku kasih-Nya, memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Mari saudara letakkan tangan di dada saudara. Kasih-Nya setia bagiku. Amin. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya setia setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Sekali lagi, saat ku bimbang, saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang.